Selamat malam Pak Alex. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil dari soal 4C. Kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Samuel Fadi Siregar dengan NIM 22 494 TK 54193. Saya Patrick Rino dengan NIM 224992 TK 54600. Saya Angelika Sucikara Putri dengan NIM 22 5031142 TK 54962. Saya Mariani Risa Dinda Aryani dengan NIM 22 493 882 TK 54138. Kita akan menjawab soal nomor 1. Oke, untuk soal pertama, pertanyaannya adalah kita disuruh untuk memodelkan matematis bagaimana persamaan yang terjadi tentang laju perubahan konsentrasi dari iodin di seluruh kompartemen yang ada di dalam tubuh. Oke, yang pertama ini, iodin dimasukkan ke dalam isi perut pertama, sehingga persamaannya adalah keluaran dari isi perut pertama, dan masukannya adalah dari iodida 1 yang berasal dari 0,18. Namun, 0,18 ini dibagi menjadi 2, sehingga hasilnya adalah 0,09 iodida pertama. Kemudian pada isi perut kedua, keluarannya adalah isi perut kedua sendiri, dan masukannya adalah 0,09 iodida pertama. Kemudian pada usus kecil, keluarannya adalah usus kecil sendiri, dan masukannya ada dari isi perut pertama dan juga dari isi perut kedua. Kemudian pada iodida pertama, keluarannya adalah iodida sendiri, dan masukannya berada dari usus kecil, kemudian juga ada dari iodin organik, dan namun di iodida pertama ini untuk dari usus kecilnya ada dikali 1 men U, dan untuk dari iodin organiknya dikali 0,8 dikali 1 men U. Kemudian pada iodida kedua, keluarannya adalah iodida keduanya sendiri, dan masukannya yang pertama berasal dari iodin organik yang dikalikan 0,8 U. Kemudian yang kedua, masukannya ada dari usus kecil yang dikali dengan U. Kemudian pada tiroid, masukannya adalah dari iodida kedua, dan keluarannya adalah tiroidnya sendiri. Dan pada kandung kemih, keluarannya adalah kandung kemihnya sendiri, dan masukannya ini berasal dari iodida pertama yang dikalikan dengan 0,82. Dan yang dari urin, di urin ini hanya ada pemasukan, tidak ada keluaran, sehingga pemasukannya hanya berasal dari kandung kemih saja. Kemudian kita menuju ke iodin organik, yang mana keluarannya adalah berupa iodin organik sendiri, dan masukannya berasal dari tiroid. Kemudian kita menuju ke usus besar atas, di mana keluarannya adalah usus besar atas sendiri, dan masukannya berasal dari iodin organik yang dikalikan dengan 0,2. Kemudian kita menuju usus besar bawah, yang mana keluarannya adalah usus besar bawah sendiri, dan pemasukannya berasal dari usus besar atas. Dan yang terakhir ada feses. Kita mengetahui bahwa di feses ini hanya ada pemasukan, tidak ada keluaran, sehingga hanya menghasilkan persamaan, yakni usus besar bawah saja. Sekian untuk jawaban dari nomor 1. Untuk jawaban nomor 2 dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sesuai dengan perintah pada soal nomor 2 merupakan perintah untuk membuat program komputer yang mengimplementasikan pemodelan matematis tadi yang sudah disusun, dan diberitahu bahwa intake 131 iodinnya itu hanya dilakukan pada saat initial condition atau tes sama dengan 0 second saja. Sehingga apabila kita lihat dari bagaimana script ini, source code-nya, pertama-tama kita lakukan penambahan library dulu pustaka, itu pertama ada NumPy, dan juga eh, menambahkan ODIN untuk membuat persamaan diferensial ordinarnya, dan juga mengimport import pustaka Pyplot, Matplotlib yang khususnya Pyplot. Lalu karena kita tahu bahwa bentuk lambda itu merupakan len 2 per t setengah, maka pertama saya mendefinisikan dulu bahwa len 2 itu merupakan NP kali log 2, dan untuk waktu parohnya didata sesuai dengan bagaimana pada
eh, flowchart yang sudah nampak di bagian kiri ini, yaitu misalnya untuk isi perut 1 0,38 jam, isi perut 2 0,69 jam, usus kecil itu 3,3 menit, namun dibagi 60 dan seterusnya. Jadi semuanya ini tes setengah dalam satuan jam. Lalu setelah itu saya akan menghitung nilai lambdanya, yang mana persamaan lambda merupakan bisa didefinisikan sebagai berikut. Ln 2 dibagi dengan V untuk K, yang mana V ini berada di list dari waktu paralogis yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu, karena perintah pada soal nomor 3 itu untuk membuat uptake, mensimulasikan ketika terjadi variasi uptake, yang mana uptake-nya ada 3, maka hipotiroidisme di mana U-nya hanya 5%, ketika normal 25%, dan hipertiroidisme U-nya 50%. Yang mana sesuai dengan pada soal pula diberitahu bahwa dosis awalnya itu sebanyak 100 milikurie. Atau 100 milikurie ini sama dengan apabila kita konversi ke dalam satuan becquerel sama dengan 3.700 megabecquerel. Selanjutnya, untuk mendefinisikan initial condition-nya, nilai C0 pertama didefinisikan bahwa pada isi perut 1, saya asumsikan bahwa nilai ini sudah langsung ada injection sebesar 100 milikurie atau 3.700 megabecquerel yang semuanya langsung di T0. Sehingga isi perut 1 itu langsung menerima seluruh dosis, dan atau bisa dibilang C0 atau initial condition dari injection 1 atau isi perut 1 itu sudah langsung 100 milikurie atau 3.700 megabecquerel. Sedangkan sisanya hanya berupa atau tidak ada sama sekali konsentrasi iodinnya, sehingga nol semua. Selanjutnya, saya ingin mendefinisikan model persamaan matematiknya yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang mana saya perlu merecall kembali bagaimana konsentrasi awal dengan menggunakan persamaan injection C 0, 1, 2, 3 sesuai dengan urutan berikut. Lalu persamaan diferensial disesuaikan dengan bagaimana persamaan diferensial tadi sudah disusun. Misalnya pada isi per 1 itu berupa min dari lambda injection 1 dikali injection 1. Ini merupakan konsentrasinya dan ditambahkan yang masuk berupa 0,09 atau 9% dari iodida 1 dikali konsentrasi iodida 1-nya. Persamaan tersebut, persamaan diferensial tersebut berlaku juga untuk kompartemen-kompartemen lain, namun memiliki perbedaan persamaan yang sudah disesuaikan dengan persamaan diferensial yang sudah disesuaikan tadi. Apabila terlihat pada jembatan notebooknya, eh, di sini terdata atau didefinisikan semua persamaan yang diperlukan untuk menjawab soal-soalnya. Selanjutnya, eh, definisi function tadi, definition dari pemodelan ini akan mengeluarkan return berupa list dari diferensialnya. Lalu karena kita diminta untuk melakukan simulasi, maka kami pun memberikan kembali persamaan untuk mendefinisikan proses pensimulasian, di mana mereka kembali menggunakan nilai C0 yang sudah dibuat persamaan sebelumnya di sini, dan membuat time step-nya dengan ntar akan disesuaikan dengan bagaimana time step-nya itu 0,01 dan seterusnya. Selanjutnya untuk solusinya barulah menggunakan persamaan diferensial ordiner yang tadi ini import functionnya, dan extra outputnya bisa kita lihat untuk urin dan feses sendiri di solution ke 10, misalnya ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 atau di kandung kemihnya, dan begitu pula dengan feses yang berada dari usus besar bawah. Dan berikut juga ada uptake conditions untuk bagaimana kondisinya sudah didefinisikan dan juga intervalnya. Terakhir, hasil simulasi akan disimpan dalam list results ini, dan akan dilakukan pula perulangan dengan menggunakan Kalamfor untuk memanggil seluruh hasil dari result tersebut. Untuk plotnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai jawaban dari soal nomor 3 dan juga 4. Untuk kode sumber untuk simulasi, ini kita melakukan buat fungsi def dulu dengan parameter results, uptake name. Uptake name ini adalah seperti hipotiroidisme, normal, dan hipertiroidisme dengan persentasenya. Dan dt itu adalah interval waktu yang kita akan variasikan sesuai dengan soal, yaitu 0,01 jam, 0,005 jam, dan 0,01 jam. Lalu di sini ada T itu waktu simulasi, solution itu adalah jumlah iodin yang diserap di kelenjar tiroid, urin adalah jumlah iodin yang dikeluarkan dari urin, dan feses adalah jumlah iodin yang keluar melalui feses. Lalu kita akan menentukan ukuran plotnya
lalu kita memberikan parameter-parameternya untuk tiap bagian yaitu di kelenjar tiroid, urin dan juga feses. Lalu setelah kita plotting akan menghasilkan hasil seperti ini. Ini adalah grafik aktivitas iodin pada hipotiroidisme yaitu 5% yang diserap di kelenjar tiroid dengan interval waktu 0,01 jam, ini untuk 0,005 jam dan ini untuk 0,01 jam. Lalu ketiga interval itu juga dicoba pada aptek-aptek yang berbeda, seperti ini pada bagian normal 25% dan juga untuk hipertiroidisme itu 50%. Jika kita lihat pada bagian hipotiroidisme di sini iodin di tiroid hanya mencapai aktivitas 200 megabecquerel karena yang diserap hanya 5% dan juga yang dikeluarkan melalui urin saluran ekskresi lumayan tinggi ya, hampir 150 megabecquerel dan yang dari feses ini mungkin terasa kecil. Jika kita menaikkan jumlah apteknya, maka jumlah aktivitas di tiroid akan makin besar sampai melebihi 1000 megabecquerel dan jumlah aktivitas tiroid yang keluar melalui urin akan semakin kecil. Begitu juga hal yang lebih ekstrim akan terjadi di hipertiroidisme di mana pada waktu 40 jam sudah mendekati nol dari urin. Mungkin dari tadi kita melihat dari feses ini hampir selalu nol. Sebenarnya ini bukan nol ya, ini mendekati nol karena memang sangat kecil. Jadi untuk melihatnya kita harus mengubah tinggi plotnya ya sampai 40. Ketika kita scroll ke bawah, mungkin di 40 masih belum terlihat. Kita naikkan lagi sampai 400. Ketika kita perbesar ketinggiannya sampai 400, nah di sini terlihat ada kenaikan dari aktivitas iodin yang keluar dari feses. Jika kita perpanjang waktunya sampai mungkin 1000 jam, itu akan semakin terlihat bahwa ada yang keluar dari feses meskipun sangat kecil. Untuk soal nomor 5 akan dibahas oleh teman saya. Soal nomor 5, buatlah analisis terhadap hasil yang Anda peroleh dari aspek komputasi. Bagaimana pengaruh pemilihan interval waktu? Pada aspek komputasi, pengaruh interval waktu pada hasil simulasi yang pertama itu pada akurasi. Interval waktu yang lebih kecil memberikan hasil yang lebih akurat karena metode numerik memiliki langkah yang lebih kecil untuk menghitung perubahan konsentrasi. Lalu yang kedua, stabilitas. Interval waktu yang terlalu besar dapat menyebabkan ketidakstabilan atau akumulasi kesalahan numerik, terutama untuk kompartemen dengan lambda besar. Lalu yang ketiga, waktu komputasi. Interval waktu yang lebih kecil meningkatkan jumlah langkah yang harus dihitung, sehingga meningkatkan waktu komputasi. Dari aspek medis, bagaimana pengaruh aptek? Apa yang Anda simpulkan dengan melihat hasil pada tiroid, feses, dan urin? Pada aspek medis, pengaruh aptek pada distribusi 131 iodin. Pertama itu pada hipotiroidisme atau 5% aptek pada tiroid itu rendah, menunjukkan kelenjar tiroid yang kurang aktif dalam menyerap 131 iodin. Pada urin dan feses itu lebih tinggi dibandingkan kondisi normal karena sebagian besar 131 iodin tidak diserap oleh tiroid dan diekskresikan. Lalu pada normal 25% aptek, pada tiroid itu aptek sesuai normal, lalu pada urin dan feses itu sedang, seimbang antara penyerapannya oleh tiroid dan ekskresi. Lalu pada hipertiroidisme atau 50% aptek, pada tiroid itu tinggi, menunjukkan kelenjar tiroid yang terlalu aktif dalam menyerap 131 iodin. Kemudian pada urin dan feses itu rendah karena lebih banyak 131 iodin diserap oleh tiroid untuk produksi hormon. Lalu interpretasi hasil itu pada tiroid, aptek
yang lebih tinggi mengindikasikan aktivitas tiroid yang lebih tinggi atau hipertiroidisme. Uptake yang lebih rendah mengindikasikan aktivitas tiroid yang lebih rendah atau hipotiroidisme. Lalu pada urina feses itu tinggi, ketika tinggi menunjukkan 131 iodin tidak diserap oleh tiroid yang sesuai dengan kondisi hipotiroidisme. Pada rendah, menunjukkan lebih banyak 131 iodin diserap oleh tiroid sesuai dengan kondisi hipertiroidisme. Sedangkan sedang menunjukkan fungsi tiroid yang normal. Lalu kesimpulan medisnya, pengukuran uptake 131 iodin dapat membantu dalam mendiagnosis kondisi tiroid. Uptake yang tidak normal menunjukkan adanya gangguan fungsi tiroid. Dalam terapi kedokteran nuklir, dosis 131 iodin dapat disesuaikan berdasarkan uptake untuk memastikan efektivitas pengobatan dan meminimalkan exposure terhadap jaringan lain. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.